Puji Tuhan, selamat pagi Shalom. Pagi ini saya ingin membacakan kembali dari buku Renungan Air Hidup dengan tema penderitaan, sarana untuk memurnikan. 1 Petrus 2:19 berkata, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Selama menjalani hari-hari di dunia ini, tak seorang pun dapat melepaskan diri dari masalah, krisis, sakit penyakit, kesukaran, tekanan, dan sebagainya. Bagaimanapun juga hal-hal itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Musa menyebutkan bahwa kesukaran dan penderitaan adalah kebanggaan hidup manusia. Mazmur 90:10. Sesungguhnya semua orang takkan pernah rela hati mengalami masalah, walaupun kenyataannya hampir semua orang pasti pernah mengalami semua itu. Masalah dan penderitaan itu datang bukan karena dicari, bahkan bisa saja datang tiba-tiba tanpa diundang. Sekalipun kita sudah berusaha untuk lari menghindarinya, namun pada akhirnya datang dan melanda hidup kita. Rasul Petrus menyatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? 1 Petrus 2:20. Namun jika kita sudah berbuat baik dan melakukan kebenaran tapi harus menderita, itu adalah kasih karunia. Jadi bila kita diizinkan mengalami masalah dan penderitaan, sekalipun kita sudah hidup dalam kebenaran, itu artinya Tuhan punya maksud, yaitu menaikkan level iman, memproses dan memurnikan hidup kita, hingga kehendak dan rencananya digenapi dalam hidup kita. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. 2 Timotius 2:21. Karena itu tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Tetapi kita harus ingat juga bahwa masalah dan penderitaan bisa terjadi karena serangan dari iblis. Karena dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam situasi ini tidak ada jalan lain selain kita harus melawannya dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5:9. Kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menjaga dan memelihara hidup kita. Kecuali jika ada celah yang terbuka bagi iblis, yaitu dosa dan pelanggaran kita sendiri. Ketidaktaatan selalu mendatangkan akibat. Jika kita tidak segera bertobat, iblis akan masuk, menyerang dan menguasai kita. Penderitaan pun pasti kita alami. Menanggung penderitaan karena hidup dalam kebenaran adalah jalan menuju kepada hidup yang dimuliakan, sebab tanpa salib tak ada kemuliaan. Menanggung penderitaan karena hidup dalam kebenaran adalah jalan menuju kepada hidup yang dimuliakan, sebab tanpa salib tak ada kemuliaan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita walaupun dikatakan ada penderitaan. Ya, biarlah penderitaan yang kita terima, yang kita hadapi, kesulitan apapun, itu yang akan memurnikan iman. Ya, apakah kita tetap yakin Tuhan juru selamat kita? Apakah yakin Tuhan pembela kita? Apakah kita yakin Tuhan bisa membuka jalan? Tuhan ingin memurnikan iman kita. Oleh itu tetap kita percaya ya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih indah dalam setiap penderitaan itu. Amin. Nah, kita bersyukur dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Biar kami mau semakin mengerti setiap penderitaan, kesusahan, kesulitan, apapun yang kami alami. Biar ini membuat iman kami semakin dimurnikan Tuhan.
kami tetap percaya, kami semakin yakin Tuhan akan menolong kami. Tuhan pasti menolong. Tuhan juga akan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom.